penerimaan, apakah yang dapat dilakukan untuk 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 tetap mampu menjalani menjalani hidup ketika kita terserang virus corona seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada saudari Revenska. Tadi sudah bertanya. Mungkin pertanyaannya saya ulangi ya. Tadi Revenska bertanya, tadi pemateri udah menjelaskan kayak caranya bersikap positif. Cuman kan penerimaan itu sulit gitu ya. Jadi bagaimana gitu kita tetap bertahan, punya sikap penerimaan terus menerus sehingga kita mampu menghadapi apa yang sedang kita alami begitu kan? Nah mungkin dari para pemateri kita ada yang mau menjawab. Mungkin Ibu Esther lebih dulu ingin menjawab. Ibu Esther, dipersilakan Ibu Esther. Ya, Ibu Esther. Kecil suaranya ke sini, Dek. Kecil. Oh, begini Ibu Esther. Tadi teman kita Revenska bertanya, kayak mana gitu kita terus mempertahankan sikap penerimaan gitu. Tadi kan Bu Esther menjelaskan untuk berpikir positif gitu kan. Kayak mana bisa terus berpikir positif gitu. Sementara keadaan yang dialami kadang membuat kita itu goyah gitu. Goyah gitu pertahanan diri kita gitu. Kayak mana kita tetap bisa menghadapi situasi yang sedang kita alami sebagai penyintas COVID gitu. Ya, jadi untuk adik saya, tapi tadi siapa namanya? Baru Silahi ya? Iya, iya Ibu. Kalau saran dari saya sih ya, melihat kondisi COVID ini kan apa ya, siapa aja kayaknya akan bisa terkena gitu ya. Jadi kita kan apa ya, berusaha untuk memprotek diri kita sendiri, tapi ternyata kita terkena dampak juga gitu ya, terkena COVID juga gitu. Jadi kita tetap harus apa ya, menyadari siapa aja boleh pasti bisa akan terkena itu gitu ya. Jadi walaupun diri kita ini apa kena COVID gitu ya, kita berusaha bagaimana apa ya, menyadari bahwasanya siapa aja boleh ini akan terkena apa dapat terkena COVID. Kemudian saya harus berusaha. Jadi dari dalam diri kita sendiri kita juga harus memunculkan bahwasanya kita harus berusaha untuk sembuh gitu. Jadi saya pikir sikap penerimaan itu apa ya, memunculkan keinginan untuk cepat pulih gitu. Jadi jangan kita bersikap selalu berpikir negatif gitu. Tetaplah berpikiran positif. Kemudian seperti yang kakak sampaikan tadi, ya upayakan kita bahagia gitu. Gitu. Itu aja sih apa ya, saran dari aku gitu. Baik, Ibu Wirdahani mungkin ingin melengkapi, Ibu. Ya, ya terima kasih pertanyaannya tadi dari Revenska Silalahi, cukup bagus sekali ya. Jadi ketika kita tidak bisa untuk berpikir positif karena COVID yang sedang kita alami, itu tips berikutnya yang bisa saya sampaikan, kita coba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kan? Nah, jadi apapun yang sudah ditetapkan kepada kita itu tidak terlepas dari pengetahuan Tuhan. Nah, jadi apa yang sudah diberikan kepada kita, kita pasti akan sanggup untuk melewatinya. Nah, jadi kita coba untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kan? Sehingga dengan kita lebih mendekatkan diri, kita sering-sering berdoa. Tuhan tidak akan lepas dari diri kita. Nah, jadi mungkin tips dari saya demikian, Rizka. Baik, terima kasih Ibu Wirda. Mungkin Ibu Diana ingin mencukupkan, melengkapi dari pemateri sebelumnya yang sudah menjawab pertanyaan Revenska. Pada Ibu Diana dipersilahkan. Terima kasih. Nah,
Tadi kepada pertanyaan Ibu Revenska sangat bagus. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi Ibu Wirda dan Ibu Esther sudah menjelaskan. Baik itu dari pendekatan spiritualitasnya ya, bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta, dan juga dari pendekatan berpikir positif dari sisi psikologinya. Nah, kalau yang saya alami dan saya pahami juga, kalau kita sudah bisa menerima itu akan membantu kita untuk menaikkan imun tubuh kita juga. Dan ketika kita juga bisa berpikir positif, artinya ketika virus itu sudah ada dalam tubuh kita bisa menerimanya dan kita punya keyakinan bahwa kita akan sembuh, pasti saya bisa mengatakan pasti virus itu juga cepat itu pergi dari tubuh kita. Kita cepat negatif lah dari hasil swab-nya nanti. Kenapa? Karena tadi Ibu Esther menjelaskan bahwa pikiran kita itu berpengaruh terhadap psikis dan juga fisik kita. Jikalau kita bisa untuk berpikir secara positif, kita bisa menerima itu dengan keadaan psikis kita yang baik, maka keadaan fisik kita juga akan baik. Atau dibilang psikosomatik ya, artinya keadaan psikis itu mempengaruhi keadaan tubuh kita, mempengaruhi keadaan fisik kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Rizkamianti. Ya baik, terima kasih. Bagaimana teman kita Revenska, apakah sudah jelas, sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih kepada saudara ibu-ibu yang sudah menjawab. Mungkin berpikir positif itu tidak mudah, tapi untuk tetap menggairahkan diri sendiri itu agar tetap berpikir positif dan bahagia itu mungkin akan mampu diusahakan oleh diri sendiri agar kita mampu bangkit dari situasi yang kita alami. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah menjelaskan lebih detail lagi. Baik, kita lanjut ke mungkin ada teman kita ya. Jadi teman kita ini adalah seorang penyintas dan dia ternyata menemukan satu rutinitas baru yang ternyata bisa dilanjutkan gitu setelah dia sembuh dari COVID dan berdampak positif bagi tubuhnya. Jadi teman kita ini adalah Alisa. Pada Alisa dipersilakan mungkin untuk sharing pengalamannya saat melakukan isoman dan setelah sembuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizkamianti. Saya salah satu orang yang kemarin pernah terpapar COVID. Alhamdulillah saat ini saya udah sembuh. Cara saya merawat tubuh saya ketika terpapar COVID pada saat itu, yang pertama saya selalu berpikir dulu positif dan kayak mensugesti, oh pasti saya sembuh gitu. Sembuh, pasti bisa sembuh gitu. Terus kemudian dengan saya melakukan isoman, saya menemukanlah hobi baru, karena dengan di rumah kan gitu kan kita isoman, banyak hal-hal yang dapat saya lakukan gitu. Seperti saya melakukan Zumba gitu di rumah kan, melalui apa? Saya membuka YouTube, awalnya melihat YouTube, kemudian saya tertarik gitu, jadi kan sekalian olahraga gitu, agar kita bisa mengeluarkan keringat dan pastinya bisa membuat badan kita lebih sehat, ditambah mengatur pola makan yang seimbang begitu. Nah sampai sekarang Zumba itu menjadi rutinitas saya sampai saat ini. Seminggu itu adalah 3 kali saya melakukan olahraga, yang penting badan kita agar menjadi lebih sehat. Nah, jadi pesan untuk teman-teman yang sedang isoman, semangat ya, kita pasti sembuh, kita bisa berjuang melawan virus COVID ini. Kemudian jika kita dikasih waktu untuk istirahat, kita bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk menemukan hal-hal baru gitu. Percayalah dan jangan lupa berdoa agar kita bisa sembuh, ditambah dengan dukungan dan support dari orang-orang terdekat kita. Itu saja, terima kasih. Bisa saya kembalikan.
Ya, terima kasih soal teman kita Alisa. Wah, ternyata Alisa selama isoman jadi ketemu ya rutinitas barunya dan ternyata kebiasaan itu terbawa ya ketika sehat dan punya efek positif gitu di tubuhnya ya Alisa Ya, ya. alhamdulillah. Mungkin ini bisa jadi pelajaran juga, bisa jadi pengalaman bagi teman-teman yang mungkin sedang isolasi mandiri. Tadi Kak Revenska mungkin agak kesulitan nih untuk berpikir positif. Namun bisa dicoba ya upaya yang dilakukan Kak Alisa ini oleh Revenska, mungkin bisa zumba-zumba sedikit kan di rumah. Nah, yang terakhir, teman kita juga sedang melakukan isolasi mandiri. Dia juga menemukan satu bakat baru gitu, menyadari, wah ternyata aku hebat nih di bidang ini gitu. Nah, ternyata bakatnya itu bisa menghibur kita semua gitu. Nah, kepada Kak Wiji, sebelum kami minta dia bergabung, kemarin kita sudah bincang-bincang sedikit, ternyata Kak Wiji ini jago bernyanyi, teman-teman. Nah, gimana kalau kita minta Kak Wiji Utari untuk bernyanyi sedikit mungkin, bisa menghibur sekaligus memberi semangat bagi teman-teman yang juga sedang melakukan isolasi mandiri, agar bisa sama-sama berupaya untuk sehat dan kembali pulih lagi. Kak Wiji, dipersilahkan. Iya, terima kasih kepada Ibu Rizka. Jadi di sini saya terkena COVID, yang mana saya menemukan bakat baru yang itu salah satu hobi saya juga, yaitu hobi saya bernyanyi. Jadi di sini saya ingin menghibur ibu-ibu yang di sini. Semoga suara saya dapat dinikmati. Harusnya tak begini di antara kau dan aku, sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Sering kita sembunyi di balik sikap dan kata, padahal hati kita tak ingin saling menyakiti. Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita, kasih bahwa sesungguhnya engkau dan aku takut berpisah. Seandainya saja mau sedikit mengalah, kasih pertengkaran ini tak mungkin ada selamanya. Ya, terima kasih. Itulah lagu yang saya bawakan. Semoga ibu-ibu dapat terhibur. Jadi tetap semangat dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan memperbanyak minum vitamin dan juga menjaga kebersihan.